Di awal-awal itu pembalut itu bagian plastik dari pembalut itu adalah di bagian sini aja nih, di bagian dasar ini. Itu yang nama backsheet. Itu digunakan supaya tidak tembus. Nah, kemudian yang kedua adalah sticky stuff technology. Sticky stuff itu di sini. Ini ada yang lengket-lengket yang biasa nempel di celana dalam. Nah, itu juga terbuat dari plastik. Nah, kemudian ada yang zaman dulu waktu saya pertama dibagi sama Laurier itu nggak ada, sekarang adalah wings. Ya, ada wings ini. Wings itu juga ada sticky tape-nya dan wings-nya sendiri adalah plastik. Nah, sehingga sampai dengan sekarang ternyata disposable pad itu atau pembalut seperti ini sekali pakai ini 90%-nya itu mengandung plastik gitu. Walaupun di sini ada katun, tapi sekarang bahannya nggak murni kapas full, jadi dia bercampur dengan bahan yang lain. Kita tahu bahwa bahan kain pun ada yang mengandung plastik. Kemudian selain itu juga ini kemasannya. Jadi kemasan luarnya itu plastik. Pembalut itu begini aja, dimasukin ke plastik tuh 1, 2, 3 ada misalnya ada 10, ada 12, lurus aja. Nah sekarang karena untuk lebih nyaman kan mereka masing-masing dikasih plastik kan ya. Nah ini plastiknya juga kan ini mencemari juga. Maksudnya ini adalah yang tidak bisa terdegradasi selama ratusan tahun gitu. Saya beli yang bundling full time itu harganya Rp299.000 tambah ongkos kirim. Jadi kebetulan ini pilihnya yang warnanya nggak berpattern, jadi warnanya polos aja. Yang berpattern kayaknya lebih mahal. Nah, Baby Oz ini keuntungannya buat saya, produk barunya itu dikemas dengan pembungkus kertas. Kemudian dia nggak terlalu tebal ya. Kalau dilihat di sini paling cuma 1, 2, 3 kain aja, 3 lapis kain. Kemudian ada insert. Insert itu adalah seperti ini. Insert itu adalah kain ini yang bisa dimasukkan ke lubang ini. Jadi kalau seandainya kita merasa kita akan banyak hari ini, tambahin aja insertnya bisa 1, bisa 2, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian kelebihannya lagi adalah untuk dia bentuknya begini ya, bentuknya melengkung begitu, sehingga kalau menurut saya dia menghalangi kalau seandainya ada tembus di sisi pinggir kiri kanan ya. Nah, kelebihan lagi yang menurut saya kelebihan adalah kancing jepret. Kancing jepret tuh begini, tek gitu ya. Tinggal dibuka. Nah, kekurangannya kalau menurut saya, dia tuh kurang tebel kalau pas saya lagi head banyak-banyak gitu. Jadi harus Harus sering ganti. Nah, review dari saya tentang Nu Skin ini, dia memang nggak ada yang polos, dia polosnya bagian yang terdekat dengan kita. Tapi bagian luarnya itu warna-warni motifnya. Dan kita nggak bisa milih. Biasanya satu paket itu udah ada beberapa dan dia jenisnya warnanya beda-beda gitu. Nah, tapi ukurannya satu paket itu biasanya ukurannya sama. Satu paket itu isi 6. Dia bentuknya seperti pembalut biasa. Terus ada kancing. Mbak Roro dengan Baby Oz itu dia snap buttons kayak yang buat baju-baju bayi gitu ya, snap. Kalau ini kancing, dan saya sudah pakai merek Nu Skin ini sejak 2018, bulan apa ya itu ya, lupa juga, tapi kancingnya itu nggak pernah lepas, padahal kadang tuh nyucinya asal gitu kan, kadang saya masukin juga ke mesin pengering, kan spinnya kencang tuh, tapi dia tetap awet gitu kancingnya. Nah, beda dengan Baby Oz, nggak bisa dibuka lapisan dalamnya gitu, memang sudah dijahit semua. Bagian paling luar memang kain, bagian di bawahnya ini kita bisa rasakan itu plastik. Ya, jadi ini adalah bagian anti bocornya. Memang dia nggak 100% ramah lingkungan karena masih mengandung plastik. Cuman
lebih ramah lingkungan karena dibanding pembalut konvensional karena dia bisa dipakai berulang kali dan bisa dipakai sampai 2 tahun saran dari Yuspin-nya. Terus ada beberapa layer di atas layer yang plastik dalamnya itu ada beberapa layer yang terbuat dari katun kayak bahan anduk gitu di dalamnya, beberapa layer. Terus ada layer dia itu pakai teknologi antibakterial silver plus dan di iklannya juga selalu ditulis anti bocor dan anti iritasi. Kalau anti iritasi, betul saya setuju dengan itu. Memang memakai pembalut Yuspin, saya nggak merasa gatal-gatal seperti yang kalau saya memakai pembalut sekali pakai ya. Nah, jadi memang anti iritasi saya setuju dengan itu. Tapi kalau anti bocor, kalau pembalutnya masih baru seperti ini saya baru pakai 2 kali kayaknya. Ini baru. Memang dia daya seraknya masih bagus. Jadi tidak mudah bocor. Cuman tetap saran saya itu ketika memakai pembalut Yuspin itu tetap ganti setiap beberapa jam. Kalau saya patokannya 5 pembalut sehari. 5 atau 6 tergantung seberapa deras haid kita gitu ya. Nanti di hari-hari akhir itu baru kita bisa kurangi frekuensi menggantinya gitu ya. Cuman dari segi kesehatan juga untuk menjaga kelembapan segala macam lebih baik lebih sering diganti daripada tidak gitu ya. Kalau saya rata-rata 5 kali ganti di hari-hari pertama haid. Terus nyaman, iya nyaman. Saya merasa nyaman, saya nggak merasa terganggu. Kalau plusnya pembalut kain, ya lebih ekonomis. Lebih ramah lingkungan, terus lebih nyaman ya karena saya setelah pakai pembalut kain tidak merasakan gatal-gatal, gitu, lebih nyaman dan lebih sehat. Minusnya memang tidak sepraktis pembalut konvensional seperti yang Mbak Roro sudah jelaskan gitu. Kalau kita aktif gitu ya, perlu di luar kerja full time atau kuliah full time, sering di luar gitu ya, untuk bolak-balik kamar mandi ganti gitu, terus kemudian menyimpan pembalut kotornya di dalam tas gitu kan, walaupun udah diplastikin atau udah dimasukin ke kantong yang anti bocor, tetap aja kita bawa kemana-mana gitu kan selama seharian. Itu nggak praktis, cuman ya itu minusnya. Terus perlu kita cuci kalau kita tinggal rendam terlalu lama juga bau gitu ya, jadi harus dirawat ya. Perhatian untuk perawatannya lebih. Kalau yang konvensional kan kita nggak ada lah perawatannya, tinggal buang. Kemudian minusnya juga ketika ya lebih mudah bocor ya, terus terang aja dibanding konvensional lebih mudah bocor. Jadi harus lebih sering ganti. Itu aja sih saran saya. Kalau sering ganti sehari 5 kali, sehari 6 kali, insya Allah itu aman lah. Kayaknya pakai pembalut konvensional pun kalau kita nggak sering ganti juga bisa bocor ya, walaupun ada gel-gelnya di dalam. Nah, plus minus pembalut konvensional, plusnya lebih praktis, daya seraknya tinggi, dan lebih anti bocor. Tapi minusnya juga banyak, lebih mahal dibandingkan pembalut kain, mencemari lingkungan, membuat beberapa merek membuat gatal, dan mengandung bahan-bahan kimia yang berdampak negatif terhadap kesehatan kita. Kemudian saya belilah cupnya ini, menstrual cupnya di Lazada. Nah, pas di Lazada saya nyari-nyari harga gitu ya. Di Lazada itu paling murah mungkin ini 1 buah ya 35.000. Kemudian ada yang paling mahalnya si organik sih di Lazada nih 650.000. Kemudian saya oke lah kayaknya saya ambil yang harga pertengahan aja yang 250.000. Kalau ini kemurahan takut ada apa-apa gitu kan karena plastik kan silikon sih bahannya. Cuma kalau yang 35.000 ini silikon apa gitu. Jadi takut ada bahaya ke badan sih. Jadi saya nggak berani beli. Kalau ini nanti deh saya pindah langsung dari tampon pindah ke menstrual cup.
Nah, jadi bentuknya seperti ini. Saya ada contohnya. Anak saya udah kuliah sekarang. Dia masih gadis kan, masih kuliah tapi masih gadis gitu. Jadi karena ngelihat ibunya, kemudian mungkin karena dia lihat ibunya sih. Saya kan nggak pernah promosi, cuma bilang aja ini enak apa, cuma nggak pernah maksa dia untuk pakai gitu. Ternyata dia dengan kesadaran sendiri cari-cari infonya di YouTube kalau masih gadis gimana. Terus akhirnya dia memutuskan untuk beli sendiri. Dan ini yang dibeli oleh anak. Ini kemudian saya, kalau yang dibeli anak itu namanya mereknya Tokaet. Satu buahnya 150.000. Enggak, 160.000 plus ongkir. Boleh deketin ke kamera, Mbak? Ini Mbak sini ya. Ini 150.000. Dia beli yang ukuran karena masih gadis kan, masih ukuran yang paling kecil, yang S. Kemudian saya 250.000 tuh dapat 2 cup. Cuma yang saya pakai yang besar, ini yang saya punya. Kalau yang saya punya, mohon maaf nggak ditunjukkan kalau anak ini belum, dia baru banget pakai sih, jadi belum terlalu dipakai sering. Ini yang S juga, yang kecil juga. Itu. Jadi bentuknya ini seperti gelas gini sih, seperti gelas. Nah, pada saat pakai ditekuk gini aja, kemudian dimasukkan ke dalam vagina gitu. Nah, sekali lagi karena kondisi rahimnya itu ototnya sedang rileks, kemudian vaginanya juga sedang tidak kontraksi gitu, istilahnya rileks banget gitu. Jadi pas saat kita masukkan, pas saat masukkan sih agak-agak sesuatu yang besar masuk sih agak-agak nggak nyaman sih, tapi nanti setelah di dalam biasa aja kok gitu, nggak masalah. Cuma ini saya bandingkan dari segi tampon ya. Kalau tampon itu lebih nggak kerasa sama sekali. Dari segi nyaman antara menstrual cup sama tampon, lebih nyaman tampon. Nyaman sekali karena dia kecil, masuk nggak kerasa sama sekali. Tapi dalam segi harga, kalau kita di Indonesia, ya jebol itu tampon. Saya sih nggak menyarankan pakai tampon. Tapi kalau kita di luar negeri, gitu ya, di Eropa, ya mungkin pakai tampon sih. Saya menyarankannya pakai tampon. Tapi jangan deh mahal gitu. Lagian apa istilahnya, jejak karbonnya banyak ya, impor dari Eropa ke sini gitu kan. Itu setelah masuk, jadi menstrual cup itu sistemnya kayak vakum gitu, masuk di dalam rahim, nanti mulut rahim ini ya, kemudian ke sedot, ada udara pada saat masuk kan ketekuk gini, nanti habis itu diputar sehingga plup membesar gitu. Nah, pada saat dia sudah membuka sempurna itu seperti vakum gitu, jadi darahnya sudah masuk gitu. Tapi kalau udah penuh bisa juga bocor gitu. Kalau udah penuh bocor. Nah, ini cara nekuknya. Kalau saya biasanya ini aja cukup sih, tapi mungkin ada yang itu strukturnya kan mungkin lain-lain ya. Boleh ditekuk seperti ini atau yang paling kecil, terserah sih. Nggak masalah, asal nyaman aja pas masuk. Kemudian pas sudah di dalam pastikan sudah terbuka sempurna gitu. Itu pada saat sudah penuh itu kan harus dikeluarkan. Pas saat mengeluarkan biasanya saya duduk di kloset gitu, kemudian agak ditekan sedikit di atas WC atau di atas kloset, ditekan sedikit, tarik aja, kemudian darahnya langsung dituang, kemudian disiram gitu aja. Cara perawatannya gimana? Jadi cara perawatannya saya cuci dengan sabun kewanitaan, kayak istilahnya apa, sabun sirih, apa yang godokan sirih, apa yang macam-macam seperti itulah. Setelah ini pas awal banget haid gitu kan, saya cuci dulu dengan sabun kewanitaan, kemudian saya rebus, airnya mendidih dulu sih, air udah mendidih baru saya masukkan, biarkan 5-10, saya nggak sampai 10 menit sih, 5 menit aja biasanya saya, 5 menit aja, padahal ya nggak tahu sih, pakai kiralogi aja, 5 menit aja cukup sih. Habis itu nggak dingin kan, dingin kemudian dipakai. Nah, saya makainya itu satu, saya kan dapat 2 tuh, yang satu karena kekecilan masih bocor gitu sih di saya, jadi saya pakai yang besar. Itu
Saya pakai aja satu terus dari 2018 sampai sekarang. Mungkin harusnya ganti kali ya, tapi saya belum ganti, masih oke dipakai gitu. Itu jadi saya pakainya cuma 1 cup itu. Nah, itu saya cuci saya masukkan ke air mendidih malam hari aja gitu. Malam hari aja dicuci sama sabun kewangitaan gitu kan. Kemudian malam hari saya masukkan ke air mendidih, kemudian saya pakai lagi gitu. Gitu aja. Jadi saya masukkan ke air mendidih sehari sekali aja malam-malam gitu, selama misalnya 6 hari gitu. Habis mau selesai, dicuci lagi, masukkan lagi ke air mendidih, kemudian dibungkus sama tisu atau ada sih bawaannya gitu, dibungkus sama tisu, kemudian masukkan ke kantongnya. Jadi ada bawaan kantong. Kalau yang punya anak ini ada bawaan kantong pouch-nya gitu, simpan. Jadi nyimpannya ya seperti ini aja. Awal lagi ya cara perawatannya seperti ini lagi. Kemudian pakai menstrual cup. Plus minusnya biaya menstruasi murah. Saya pakainya 250.000 awal pembelian. Itu pun hanya satu buah yang dipakai. Jadi saya sarankan sih mungkin beli yang single aja, yang 150 ribuan itu. Tapi ukurannya memang kita kurang, jadi kayak gambling gitu kan. Kan kita nggak tahu ukuran kita apa yang M atau L gitu kan, nggak tahu, memang agak-agak gambling gitu kan. Tapi beli aja yang satuan aja deh, satu dulu gitu. Malah kan cuma 160 ribuan, 150 gitu. Kemudian nyaman dipakai, nyaman banget. Kalau dari segi tampon masih bandingan antara tampon sama menstrual cup masih enak tampon. Tapi kalau kita di Indonesia ya jadi nggak ada pilihan lagi, tamponnya dicoret gitu kan. Jadi ya daripada pembalut kain, mohon maaf, atau daripada pembalut yang konvensional, saya ini tetap bagi saya nyaman banget gitu, nggak ada masalah. Kemudian tidak ada sampah plastik, kemudian nggak repot nyuci sih karena dia silikon kan. Kemudian saat berpergian gitu, naik bus, naik kereta api, ya nggak masalah di tanknya gitu, nggak usah takut gitu. Jadi saya pribadi menstrual cup ini tidak ada kekurangan. Nah, saya pembalut kain tuh baru banget beberapa bulan yang lalu gitu ya, tahun 2021, telat informasi karena udah nyaman banget pakai menstrual cup gitu. Paling pakai pembalut biasanya pun pakai menstrual pad yang bahan kain cuci ulang. Ya buat jaga-jaga sih, paling juga tembus dikit aja gitu. Nah, yang saya beli karena sifatnya jaga-jaga, saya iseng gitu kan, beli yang paling mahal, beli yang sedang-sedang, sama beli yang paling murah. Yang paling mahal yang saya beli itu ini merek Demi Bumi, satu buahnya 70.000. Berarti ini satu buahnya 140.000 ya. Itu yang 140.000 yang ada sistem insert sih. Jadi di dalamnya ada kain tambahan, jadi mungkin dia yang agak jadi mahal harganya. Nah, kemudian yang sedang-sedang ini saya beli yang Baby Oz. Ini nyaman gitu. Nyaman sih, satu buahnya 25.000 sampai 40.000. Saya beli yang paling murah, 35.000 tuh dapat 6 gitu. Kalau saya sih, kalau kita pakainya hanya pembalut biasa, pembalut kain, jangan deh yang beli murah banget itu, jangan, nggak nyaman. Karena saya hanya jaga-jaga sih, nggak masalah beli yang paling murah banget gitu, nggak masalah. Kalau misalnya saya suruh memberikan rekomendasi antara Demi Bumi ini sama yang Baby Oz, saya sarankan sih yang Baby Oz ini. Dari harga lebih terjangkau, kemudian dari kualitas bagus banget yang Baby Oz ini. Itu kemudian ya sudah, demikian rekomendasi dari saya gitu ya. Menstrual cup ditambah pembalut kain tuh bagi saya nyaman di hati, nyaman di kantong. Luar biasa banget deh gitu. Thank you banget sama orang-orang yang menemukan menstrual cup sama pembalut kain gitu.